Halo teman-teman, selamat datang kembali. Halloween sebentar lagi. Apa yang kita punya? Nggak usah tebak-tebak. Kita balik ke tahun 1982. Nyemplung ke cerita The Black Phone 2. Sequel mencekam dari film horror hits. Pembunuh berantai Grabber balik. Mimpi buruk lanjut lagi. Siap, ambil semangkuk nasi. Kita masuk ke isi film sekarang. Ayo. Tahun 1957. Di Pegunungan Rocky, Colorado, seorang gadis kecil berdiri di bilik telepon umum dengan telepon putar hitam. Dia putar nomor, angkat gagang, tapi kayaknya dia sendiri nggak tahu siapa di ujung sana. Dia kelihatan cemas, bilang namanya Hope Adler, lalu tanya siapa lawan bicaranya. Orang di seberang nggak kooperatif. Hope bolak-balik tanya soal itu. Dari ucapannya, nomor yang dia putar berasal dari mimpi, tertera di batu di Danau Alpine. Tiba-tiba, suara aneh dari telepon bikin Hope takut. Dia buru-buru tutup telepon, panik keluar dari bilik. Di luar, dia ragu-ragu nengok ke bilik, tapi akhirnya pergi. Tahun 1982, North Denver, Colorado. Kerumunan ramai bikin Gwen penasaran. Dia lari lihat apa yang terjadi. Di depannya, Finn, kakak kesayangannya, lagi gebuk anak yang kayaknya berbuat ulah tanpa mikir akibat. Meski Gwen panggil, Finn tetap hajar dulu sebelum ninggalin anak itu dan pergi. Gwen kejar, tanya apa yang anak itu lakuin sampai kena begitu. Mereka ngobrol beberapa kalimat. Tiba-tiba Ernesto lewat naik mobil. Nyapa, sambil nyindir Finn. Setelah sukses ngejek, Ernesto ngajak Gwen nonton film. Awalnya Gwen mau nolak, tapi akhirnya malu-malu setuju sama teman itu. Malam itu, setelah keluarga tidur, Finn keluar sambil pegang rokok. Dia masih berjuang lawan trauma setelah diculik dan selamat dari pembunuh berantai. The Grabber, di balik asap rokok, dia lihat bayangan The Grabber berdiri jauh, melambai ke dia. Halusinasi itu baru hilang pas Gwen keluar bawa selimut. Kakak adik ngobrol bentar, lalu balik ke kamar masing-masing. Adegan film berubah, warna gambar jadi beda, semua kayak dipercepat. Fokus ke anak-anak di perkemahan musim panas Danau Alpine. Adegan bolak-balik. Tapi bocah baju kuning tetap jadi pusat. Dia lari bawa selimut lewat gerbang kemah. Girang lempar ke tempat tidur. Senang main bareng teman. Tiba-tiba, adegan terputus. Warna merah kelam. Suasana gelap gulita. Bocah baju kuning itu nggak ceria lagi. Dia lari, kayak dikejar seseorang. Di salju tebal, dia tergelincir jatuh. Yang ditakutkan terjadi. Pria itu nyerang. Pakai pisau buat serang dia. Bocah itu kalah sama maut. Tubuhnya tenggelam di bawah es dingin, sebelum benar-benar lenyap di bawah es. Bocah itu cuma sempat ninggalin huruf W di es. Pas dia tenggelam, Gwen tersentak bangun dari mimpi. Karena bakat paranormal dari ibunya, mimpi-mimpi ini nggak asing, tapi kali ini jauh lebih menyeramkan. Gwen melamun, bangun dari ranjang, ikutin suara dering telepon keluar. Tapi pas sampai di telepon, suara itu lenyap. Perhatian Gwen beralih ke pintu rumah. Dia melamun jalan ke pintu. Buka cepat, lihat kabut tebal di luar. Dia baru sadar pas Finn, kakaknya, entah dari mana muncul, goyang-goyangin dia. Finn panik lihat adiknya dingin banget. Buru-buru suruh masuk, tutup pintu, dan balik ke ranjang. Meski Gwen coba ceritain mimpinya. Pagi di sekolah, Gwen masih melamun, duduk sendiri di meja. Diejek teman sekelas soal kemampuan paranormalnya. Ernesto muncul. Halangin tatapan mengejek itu. Dia kasih Gwen 2 tiket seperti janji. Plus set kartu mirip tarot. Mereka ngobrol soal kartu. Dan Gwen ceritain lagi mimpinya. Kayak ada sesuatu di balik mimpi itu. Finn keluar dari toko. Tiba-tiba telepon umum di dekatnya berdering. Tarik perhatiannya. Entah kenapa, Finn angkat. Cuma bilang dia nggak bisa bantu. Lalu tutup. Pas pergi, kelihatan telepon itu udah ditempelin kertas. Rusak. Dari sebelumnya, warna film berubah. Mimpi menyeramkan Gwen lagi. Anak-anak main salju, main di dalam, bakar api unggun. Tapi kali ini bukan bocah baju kuning, melainkan anak lain pakai jaket puffer biru tua. Sama kayak yang pertama, dia nggak lolos dari maut. Grabber pakai cara beda tiap bunuh. Bukan pisau kecil lagi, tapi kapak besar. Dia ayun kapak, potong kaki anak itu, lalu bakar. Anak itu tenggelam di air es. Ninggalin huruf B di samping W sebelum lenyap. Mimpi sampai situ.
Dering telepon bangunin Gwen. Dia bangun, buka pintu, ikutin suara telepon. Di halaman rumah, dia lihat bayangan anak yang dibakar di mimpinya. Kakinya injak air merah. Real banget. Bikin ngeri. Entah dorongan apa. Gwen naik sepeda. Kayu ikutin suara telepon. Suara itu bawa dia ke basement gelap. Di basement, telepon putar tua berdering kencang. Gwen buru-buru turun. Angkat telepon. Itu Hope. Panggilan Hope dari awal film. Tersambung ke Gwen. Mereka mimpi bareng. Tapi di mimpi Hope masa lalu. Itu angka, bukan huruf kayak mimpi Gwen. Seperti awal film, Hope dengar sesuatu di telepon. Lalu tutup. Di sini, Gwen juga tutup telepon. Tiba-tiba, pria muncul. Peringatin Gwen gak seharusnya ke sini. Pas bingung, Finn datang. Panggil Gwen biar sadar dari mimpi buruknya. Pas Gwen beneran bangun, telepon dan pria itu lenyap. Finn coba tenangin. Bilang itu cuma mimpi. Nggak ada alasan lain dia ada di sini. Dia mau cepet bawa Gwen keluar. Awalnya, Gwen gak terima. Apa yang dia lihat terlalu nyata. Tapi akhirnya, dia ikut Finn naik dari basement. Pas naik beberapa anak tangga, Gwen sadar cairan di kakinya nggak hilang. Pagi harinya, Gwen tunjukin Finn soal kemah musim dingin yang disebut dalam panggilan malam tadi sama ibunya yang udah meninggal. Gwen yakinin Finn buat ikut. Tapi Finn ngeyel nolak. Nggak ada pilihan. Gwen pergi bareng Ernesto. Hari keberangkatan, saat Gwen dan Ernesto siapin barang ke mobil, Finn dan ayah mereka ngeliatin dari samping. Nggak tahan, Finn akhirnya masuk, ambil beberapa baju, dan ikut bareng adiknya. Perjalanan ke kemah musim dingin bener-bener ngeri. Mereka kena badai salju di jalan. Akhirnya sampai, tapi karena badai, cuma mereka dan orang-orang di sana yang ada. Finn dan Ernesto dibawa ke kamar dengan banyak ranjang susun. Gwen juga. Malam itu, Gwen tidur sendirian di kamar penuh ranjang kosong. Malam itu horor banget buat Gwen. Dia mimpi lagi. Mimpi tentang anak-anak yang dibunuh. Kali ini, anak itu ninggalin huruf H. Lalu wajahnya pecah. Itu sukses bikin Gwen ketakutan. Langsung bangun dari mimpi. Coba tidur lagi. Tapi nggak bisa. Ada yang dorong dia bangkit. Awalnya, Gwen cek bawah ranjangnya. Kosong. Dia cek lagi bawah ranjang di depan. Tebak apa? Ada bocah dari mimpinya. Penuh darah. Nggak cuma dia. Banyak bocah lain muncul dengan wujud beda-beda. Darah dan daging campur aduk. Bikin Gwen panik. Yang lebih ngeri, di depan matanya, bocah itu ngeliatin dari jendela. Lalu kepalanya terpenggal kaca. Bersamaan dengan pengalaman menyeramkan Gwen, Finn juga nggak kalah ngeri. Nggak bisa tidur. Dia keluar buat ngerokok. Tadi, pas masuk kemah, dia ada bilik telepon di tengah badai salju. Sekarang, sambil melamun, perhatiannya ke telepon itu makin kuat. Tiba-tiba, telepon berdering. Finn cepat ke sana, angkat, bilang dia nggak bisa bantu. Lalu tutup, baru jalan beberapa langkah. Telepon berdering lagi. Kali ini, Finn kumpulin keberanian. Tanya siapa di ujung sana. Suara pria asing terdengar. Lampu di bilik mati. Finn buru-buru tutup telepon. Tapi nggak bisa keluar dari bilik. Bikin dia panik. Untungnya, lampu nyala lagi. Suara telepon kembali. Beruntung, teriakan Gwen bikin Finn sadar. Buru-buru keluar, lari cari adiknya. Ketemu Gwen dalam kondisi kacau. Finn panggil berkali-kali sampai dia sadar. Nggak mau Gwen tidur sendirian. Finn bawa dia tidur bareng dia dan Ernesto. Gwen ragu-ragu keranjang Ernesto. Satu tangan nutupin bekas sentuhan hantu. Ernesto geser, kasih tempat buat Gwen di sampingnya. Berkat itu, malam itu Gwen bisa tidur tenang. Pagi harinya, saat bertiga jalan ke tempat makan pagi, mereka ngobrol soal mimpi semalam. Gwen tunjukin bekas di lengannya ke Finn dan Ernesto. Finn mau bilang sesuatu, tapi di sela tuan rumah, dia ajak mereka buru-buru ke ruang makan. Sambil makan, dia tanya gimana mereka tahu soal kemah musim dingin ini. Soalnya dari formulir pendaftaran, kelihatan banget mereka nggak tahu apa-apa. Gwen cerita soal ibunya yang ikut kemah ini dulu. Awalnya, pria itu nggak tahu siapa. Sampai Gwen tunjukin foto, baru dia sadar, wanita itu dipanggil Starlight. Dulu, cahayanya benar-benar terang. Tapi 7 tahun lalu, dia bunuh diri saat ikut kemah ini. Ogah lanjutin topik sedih. Dia pamit pergi, tapi sempat pesan mereka telepon keluarga. Bilang kalau mereka baik-baik aja. Finn manfaatin momen, tanya soal bilik telepon di luar. Pria itu cuma ketawa.
bilang telepon itu udah rusak dari dulu. Tapi tiba-tiba telepon itu berdering lagi. Finn gak mau lari lagi. Dia harus hadapin masalahnya. Dia cepat angkat telepon itu. Di dalam bilik telepon, informasi putus-putus tersampaikan lewat sinyal. Di luar, di tengah salju putih, tiba-tiba muncul 3 bayangan berdiri jauh. Ngeliatin Finn, mereka pelan-pelan mendekat ke bilik tempat Finn berdiri. Wujud mereka bikin Finn ngeri. Mereka terus gebuk bilik, bikin gemetar. Baru pas Finn putus panggilan, semuanya normal lagi. Kabar Finn dan Gwen terjebak badai salju sampai ke ayah mereka. Dia buru-buru hubungi tim pembersih salju. Harap cepat bawa anak-anaknya pulang. Kembali ke Ernesto dan Gwen. Mereka datengin rumah pasangan yang kerja di kemah. Mereka cerita tahu soal anak-anak yang pernah ikut kemah. Tapi ini bikin nyonya rumah marah. Suaminya nggak mau ribut, langsung usir mereka. Malam itu, pas tidur, Gwen mimpi lagi. Kali ini, dia lihat ibunya di bilik telepon. Coba telepon seseorang, lalu lihat bocah jaket puffer kuning. Kejar bocah itu. Gwen lihat yang seharusnya nggak dilihat. Pohon penuh darah merah mengalir ke salju putih. Bukan cuma itu, darah dan salju campur aduk. Bikin ngeri, bunyi pintu kamar berderit bangunin Gwen. Dia lihat di balik pintu. Ada cewek pakai baju tidur di tengah dingin musim dingin. Saat Gwen keluar kamar, Finn dibangunin dering telepon dari bilik di luar. Kali ini, dia nggak sendiri, ajak Ernesto bareng. Sampai di sana, Finn suruh Ernesto cari Gwen. Dia mau hadapi ketakutannya sendirian. Ernesto pergi, Finn masuk bilik telepon. Mulai ruwet, kita ikutin satu-satu ya. Finn, pas angkat telepon, dengar suara dari ujung sana. Berani kunci pintu bilik. Dia mau hadapi The Grabber, yang pernah dia kalahin sendiri. Grabber keliling bilik, ngomong sama Finn, lempar ancaman. Sementara, Gwen, yang tadi lari ikutin anak-anak, tanpa sadar sampai di ruang makan pagi tadi. Dia pelan-pelan cek sekitar, masuk ke dapur luas. Grabber, yang lagi ngomong sama Finn, tiba-tiba ada di depan Gwen. Dia ayun kapak khasnya, nyerang Gwen, yang gak bisa ngelawan. Untung Ernesto muncul, setelah disuruh Finn jaga Gwen. Dia ke tempat tidur Gwen, nggak ketemu, lalu buru-buru cari. Ernesto juga coba cari bantuan. Mereka sampai di dapur pas Gwen diserang Grabber. Di depan mereka, Gwen kayak dirasukin setan. Nggak ada yang bisa lihat Grabber. Mereka coba tahan Gwen, tapi nggak bisa. Semua berhenti pas Grabber lenyap ke kegelapan. Finn datang, bangunin Gwen dari mimpi buruk. Gwen dianggap kerasukan, dibawa ke kapel buat ngobrol. Di sana, Gwen ceritain ke tuan rumah apa yang dia lihat. Bocah jaket kuning dirusak organ dalamnya. Bocah jaket biru dibakar, dan bocah lain kepalanya terpenggal. Cerita Gwen bikin tuan rumah ngeri. Soalnya beberapa hal cuma polisi, tuan rumah lama, dan dia yang tahu. Dia tunjukin foto kemah 1 tahun. Ada ibu Finn dan Gwen. Buat mereka kenalin pelaku. Finn, yang pernah hadapi Grabber, gampang kenali dia, pria yang kerja di sini. Wild Bill Hickok, W, B, H, cocok sama 3 huruf yang ditinggalin anak-anak korban di mimpi Gwen. Gwen bilang setelah bunuh, Grabber sembunyiin mayat di bawah sungai es. Tempat gak ada yang bisa nemuin kejahatannya. Tuan rumah putusin besok cari anak-anak malang itu. Rapat bubar, dia balik ke kantor, lihat lagi foto 3 anak korban. Tiba-tiba, Grabber kayaknya gak mau rencananya rusak. Roh jahatnya, coba halangin. Lampu kantor mati. Salju dilempar ke kaca bentuk tengkorak. Lalu ada darah. Tapi tuan rumah gak takut. Pagi harinya, dia bawa mobil pemecah es buat cari anak-anak malang itu. Mereka kerja dari pagi sampai gelap. Baru masuk, sikat gigi, dan tidur. Malam itu, biar Gwen gak somnambulism, Finn dan Ernesto gantian jaga. Pas Gwen tidur nyenyak, dia masuk mimpi. Dia lihat pria kurus tinggi pegang balon hitam. Senyum aneh. Dalam mimpi, ibunya bangun malam, ganti baju, pergi ke rumah tempat Gwen lihat pria itu tadi. Ibunya diseret ke mobil. Grabber buka pintu, sambut Gwen. Gwen gak takut lagi, pelan naik mobil bareng dia. Grabber bawa dia ke tempat ibunya gantung diri. Gwen hampir putus asa, tapi lihat Grabber pegang kapak. Dia lari. Gwen lari ke rumah, lewat beberapa kamar, nemu jalan ke basement dengan telepon putar. Suara di telepon suruh buru-buru kabur. Grabber udah sampai. Gwen sembunyi di ceruk, coba buka pintu besi. Di luar, bocah jaket kuning muncul, buka pintu ke danau es tadi.
bantu Gwen kabur. Gwen lihat tuan rumah coba cari anak-anak malang. Tiba-tiba, bilik telepon muncul entah dari mana. Gwen angkat telepon, terperangkap di dalam. Dia lihat tuan rumah diserang, jatuh ke danau, tapi nggak bisa bantu. Grabber nyerang, pakai kabel telepon buat cekik. Di dunia nyata, Gwen jatuh dari ranjang. Semua coba bangunin. Finn kasih semangat, panggil nama Gwen, lempar kata penyemangat ke mimpinya. Itu berhasil. Kekuatan Gwen hancurin bilik telepon. Lempar Grabber jauh. Gwen bangkit, tarik Grabber, ancam balik. Saat itu, dia balik ke dunia nyata. Berkat itu, semua bisa selamatin tuan rumah. Tarik dari danau es. Setelah susah payah, ayah Finn dan Gwen sampai. Dia dan Finn yakinin Gwen pulang. Tapi Gwen nolak. Mereka malah dapat bantuan orang lain buat cari anak-anak itu. Besoknya, mereka kerja bareng sebelum gelap. Sebelum Gwen ketiduran lagi. Tapi yang ditakutin terjadi. Gwen ketiduran. Pas buka mata, dia udah di mimpi. Dia lihat Grabber tergelincir di es. Mendekatinya, Grabber tangkap seseorang pas Gwen jatuh ke danau. Nggak cuma di mimpi Gwen. Semua lihat pria itu diseret pergi. Gwen tergelincir ke danau. Lihat peti mayat anak lain. Dia coba tarik peti itu ke atas sebelum orang-orang di sana kena bahaya. Korban berikutnya yang disasar Grabber adalah Finn. Dia pakai tali pinggang buat cekik Finn. Untung, dengan bantuan ayah, Gwen berhasil tarik peti itu. Finn juga atasi ketakutannya. Balas serang Grabber meski nggak bisa lihat dia. Gwen, setelah berhasil tarik perhatian Grabber, dia menoleh ke Gwen, coba nyerang. Tapi tiap langkah, peti berisi mayat anak-anak malang muncul. Halangin dia, Grabber jatuh tersungkur. Kapaknya lepas, mendarat di kaki Gwen. 3 arwah anak-anak yang bebas berdiri di depan Grabber. Gwen hantam keningnya dengan kapak. Buka topengnya, Grabber meronta, coba capai Gwen. Tapi gagal. Finn datang, meski nggak lihat Grabber. Dia raba lengan tulangnya, pegang kepala pembunuh itu, banting keras ke es, lempar dia ke danau es, tempat dia buang 3 anak malang. Di akhir film, di bilik telepon yang udah lama rusak, Gwen terima panggilan yang dia tunggu-tunggu, dari ibunya yang paling dia sayang. Kita udah jelajahi dunia mencekam The Black Phone 2. Gimana pendapat kalian soal kembalinya The Grabber? Tulis di kolom komentar buat kami. Ya, kalau suka video ini, jangan lupa like, subscribe, dan klik lonceng biar nggak ketinggalan video baru tiap hari.